Jadi biasanya lembab, dahak menyerang sistem cerna karena defisiensi sehingga muncul gangguan sirkulasi cairan di ginjal dan kantong sehingga sulit kencing, maka kadar kreatinnya naik dan lembabnya bersarang di perut menyebabkan dia mual tapi tidak bisa muntah. Ini kalau ketemu orang yang gagal ginjal yang mual tapi tidak bisa muntah, sering nggak ketemu kayak gitu? Pertanyaannya bisa diatasi nggak? Nggak, selama ini bisa diatasi nggak? Nggak ada. Itu saya mengerti itu sesudah berapa? 10 tahun. Karena ini lihat, ini kan ada di Februari, kalau ini revisi Februari 2016. Setiap saya mau bikin hebat, saya kasih tahu. Ini muncul pada tahun 2008, berarti dengan sekarang berapa tahun? 9 tahun. Pakai. Nanti Anda akan ketemu kasus ketika musim dingin lembab. Ada orang mual-mual lidahnya putih tebal di rumah sakit, dikasih obat mual, enggak selesai sampai 1 bulan. Tapi minum ini sehari 2 hari mualnya hilang. Kenapa? Lembab. Tapi di pengobatan modern, di kedokteran tidak mengenal mual karena lembab. Yang dikenal apa? Yang mual obat mual, menghentikan mual. Pada cara kerja menghentikan mual jenisnya banyak. Kalau dia lembab pakai ini. Kalau mual karena panas di menekan lambung, obatnya menghilangkan panas pada lambung, pada natural. Kalau mual karena defisiensi, maka keluarkan lipat lambungnya supaya menghilangkan mual. Kalau mual karena stagnasi, stres, hilangkan stresnya, maka mual berhenti. Nah, ini yang mana? Semakin bingung kan? Saya ngajar semua. Ini sudah mulai mual. Terus lagi apa? Mau apa? Ada antibody. Ya. Untuk peruntukan, jadi setiap produk peruntukan untuk kasus gitu. Kasus apa? Ada antibody khususnya. Tadi kan sudah. Sudah ya. Oh iya. Wah, berarti nggak dengerin. Viral. Akuan. Oh, tiba power. Dah, antibody dulu. Kita lihat antibody penenang pelayanan menstruasi. Bahannya apa? Nah, kita lihat. Buangi lagi. Ini the bestnya buangi. Terus tangsel lagi gitu. Ada sanyo itu ubi Cina. Sanyo itu ubi Cina yang dia menguatkan fungsi ginjal limpa paru, tetapi menahan cairan tidak hilang. Paham ya maksudnya? Biasanya tonic C energi itu menghilangkan cairan, menguras cairan, tapi khusus dia tonic C tapi menahan cairan seperti tadi apa? Ginseng Siberia, tapi dia sifatnya tidak sedingin ginseng Siberia. Arahnya beda. Dia terkenal digunakan untuk gangguan ini kencing, sering kencing, beser, minum sedikit kan kencing. Yang kedua, keputihan pada perempuan. Keputihan kronis disebabkan defisiensi ginjal. Itu pakai sanyo. Nah, kemudian ada dasau. Dasau apa? Dasau. Kurma Cina yang merah itu. Murah kalau ini. Gancau. Kalau ini gancau, ada yang nulis gancau. Biasanya di supermarket ada, nggak tahu yang di sini. Kurma Cina.
Iya. Merah. Dia kayak kurma, keriput. Kalau kayak ninjo yang merah itu gizi, lici. Nah, kemudian ada radik albaik, baisau. Ini tonik darah, tapi yang menahan cairan di sini. Fungsinya supaya tonik ini tidak terlalu kering, ada pelembabnya. Dan dia juga dikenal melancarkan menstruasi. Kemudian Eugene itu akar kunyit. Dia melancarkan menstruasi, menenangkan pikiran. Kemudian ada Jiangfu. Tahu Jiangfu? Jiangfu? Rhizoma ciperi. Jamur. Rhizoma jamur. Ubi teki. Tahu ubi teki? Di lapangan depan sini banyak. Kentangnya itu. Rumput teki. Gak ngerti juga. Suket teki. Nah, suket teki. Dia tahunya suket teki. Malu wong Jawa gitu. Dia bukan orang Balikpapan. Ingat ya, dilihat wajahnya bukan orang Balikpapan. Orang Jawa. Ngertinya suket teki. Rumput teki itu di lapangan, setiap lapangan itu rumputnya teki. Rumput yang agak tinggi, terus di bawahnya kalau dicabut ada bulat-bulatnya. Dia melancar menstruasi dan mengatasi stagnasi cik dan penenang. Dia digunakan untuk suasana hati yang berubah. Kadang emosi, kadang ketawa, ini terus mudah manyun, mudah. Ini biasanya terjadi pada ketika kondisi galau atau ketika kondisi menstruasi. Jadi ibu-ibu kalau lagi menstruasi kan galak gitu. Betul ya? Banget. Curhat ini curhat. Jangan perjelas ah. Kelihatan di potret. Kemudian jiangguang itu ubi apa? Ubi kunyitnya. Tadi ada akarnya, ada ubinya. Nah, ini dia biasa digunakan untuk tonik ini dengan adanya depresi. Maka ketika defisiensi limpa, kemudian dia ada gangguan pencernaan, kemudian pikirannya galau, mudah stres, gunakan ini. Menstruasi tidak lancar, red antibody. Ya, testimoninya sudah banyak. Ya. Kalau yang Sanyo itu fungsinya mirip dengan Baisel. Oh beda. Baisel itu tonik darah dan cairan. Kalau Sanyo tonik chi. Berarti yang satu letaknya di sini, yang satu letaknya di itu digunakan pada saat apa Pak? apa ya? Antibody digunakan. Red. Ya. Ketika dia energinya lemah, defisien, dan kondisi pikirannya galau. Terus Pada gangguan saat menstruasi. jalani menstruasi atau sebelum atau sesudah? Oh minumnya Ya. itu sebelum untuk melancarkan. Kalau dia menstruasinya terlalu banyak, tidak boleh digunakan. Karena dia akan membuat bleeding tambah banyak. Gunakan sebelum. Ketika udah lancar silakan. Kalau dia biasanya masih gadis, dia energinya lemah, mukanya pucat, gampang capek, menstruasinya nggak lancar, pakai ini. Terus gampang marah, gampang tersinggung. Ada misalnya autis, wah mana-mana hiperaktif dan autis. Kita kasih golden essensi, Pak, golden essensi. Nanti dia jadi diem patuh gitu. Digaring diam aja, diajari duduk. Itu bisa kayak gitu. Golden essensi itu terkenal untuk anak autis dan anak hiperaktif. Tapi jangan diberikan pada anak yang sudah lemah
pikirannya lemah, Tambah. tidak konsentrasi, lemah, nggak doyan makan, nanti tambah diem aja, ditanya, itu nggak ngerti. Ada teman saya, dia ginjalnya lemah, ginjalnya lemah. Saya suruh minum cerebral tonic, jadi cerebral tonic, dia minumnya golden esensi, hanya Pak kok saya jadi bengong gitu. Jadi diajak ngomong itu loadingnya lambat banget. Kamu minum apa? Ini Pak, salah saya bilang. Ini buat orang yang terlalu aktif, sulit konsentrasi tapi tubuhnya panas, aktif sekali. Nanti dia bisa fokus. Tetapi pada orang yang tipe-tipe dingin, kita sudah buatkan cerebral tonic. Kemarin ada yang kanker otak, dari sini saya ini kemungkinan ada dahak nih, apalagi ada kejangnya. Kita kasih cerebral tonic. Tadinya nggak percaya karena mau operasi. Begitu minum, sakitnya hilang dan sebagainya. Karena dia baru coba-coba 1 botol, begitu habis dia minta pesanan lagi, kejang lagi dia. Ini masih nunggu kiriman. Tadi sudah saya jawab sama aja. Sambil nunggu kiriman, Bu buat Desba yang bisa nahan kejang, tetapi tidak sebaik yang ini karena bahannya tidak ada, hanya darurat. Saya buatkan itu kejangnya tidak sering, yang tadinya setiap 1 jam kejang, dia sehari 3-5 kali. Dan lumayan menurunkan. Tetapi dia jadi masuk angin karena obatnya agak dingin, karena bahan penghangatnya tidak ada. Ini harusnya pakainya ini. Kalau di buku kitab Cina itu ini pakainya ini, kalau kasihnya ini pakainya. Nah, kitab Indonesia ada enggak? Tidak ada. Ini pakainya ini, untuk kejang seperti ini pakainya ini, untuk kejang seperti ini pakainya ini. Obat kejang di Indonesia apa? Yang terkenal cuma 1, yang dipakai untuk kejang apa? Leng-lengan, leng-lengan, leng-lengan. Itu di buku namanya leng-lengan. Bingung kan? Tuh. Oh, dari bahasa Indonesia saja saya ceritain, ya bingung. Tahu nggak leng-lengan cara kerjanya gimana? Nggak ngerti. Oh ini paling dia kayak kedokteran, ini kayak gini menghadapi ini terus untuk apa? Nggak ngerti. Ya pokoknya untuk ini, terus cara kerjanya, cara dia berjalan kalau dicampur ini jadinya itu setingkat master hebat itu, dan dia punya sertifikat master. Nah kalau masternya nggak ngerti, bagaimana dengan yang di bawahnya? Itu kan bingung saya. Ini master ya, di bawahnya bagaimana kan? Ya sudah, saya nggak ikut-ikutan. Kalau saya mengikuti pola kayak gitu, nggak bisa. Sulit maju. Ya. Lapangan itu banyak sekali pasien kita sembuh. Sembuh kan banyak jenisnya. Ya, jenisnya apa ya? Boleh kasih tahu ya berbeda sesuai jenisnya. Ya, sembelit itu ada lembab panas, ada defisiensi ginjal, ada dia defisiensi dan ekses. Kalau sembelit lembab panas usus besar, berarti sembelitnya karena ini. Kalau dicampur dengan hemostat, maka digunakan untuk fistula. Tahu fistula? Ini fistula ketemu lembab panas usus besar, maksudnya di sini. Atau gunakan peribuang dengan hemostat untuk fistula. Nah, kalau dia menggunakan sembelit basir, ini adalah tonikum yang ci, ini digunakan untuk sembelit kronis pada ibu yang habis melahirkan atau orang tua yang sudah sembelit kronis. Tapi kalau pelajar BABH-nya, Anda akan ketemu herbanya pembuang dingin. Karena isinya ini kayu manis sama fusi, kemudian ketemu herba pelancar BAB. Pakainya dahua. Dahua apa?
Ini akarnya. Tapi itu dari pohon kelembak. Kelembak itu pelancar BAB untuk mengatasi lembab panas di liver dan usus besar. Berarti lembab dingin ada ya? Apa ya? Sebelit pasir berarti area mana? Yes sih. Belit pasir. Kalau disebut pelancar menstruasi itu, apakah menstruasi yang dimaksud dalam siklus 7 hari misalnya, dia satu dari hari pertama hari ke-7 darahnya kadang banyak kadang sedikit, atau misalnya bulan ini dapat bulan depan nggak dapat bulan Iya, depan nggak itu dapat. yang namanya stagnasi. Jadi yang ini untuk yang pelancar menstruasi yang di mana yang dimaksud? Semua pelancar menstruasi, tapi disebabkan karena defisiensi. Jadi ini menambah darah dan pelancar ini untuk stagnasi. Jadi depresi dengan dasar defisiensi. Tapi nanti Anda akan ketemu herba pelancar menstruasi karena disharmoni. Ini harmonisasi, namanya herba harmoni, larinya ke sini, stagnasi tanpa defisiensi. Nanti Anda akan ketemu yang namanya pelancar menstruasi disebabkan karena panas ekses. Sini. Yang dari pelindung wanita yang mana sih? Herba pelindung wanita, dia tonici, penambah darah, pelancar stagnasi. Itu kalau yang lagi hamil nggak masalah. Lagi hamil. Nah, yang program hamil Itu kan ada pelancar. Ingat ya, kalau ingin program hamil yang tidak boleh satu pelancar darah, mesti keguguran. Pelancar BAB, detok, pelancar menstruasi. mau dapat apa tuh? Apa? Semua pelancar tidak boleh. Pelancar darah, pelancar menstruasi, detok kan mau bersih. Nanti sekalian janinnya dibersihkan. Lah iyalah, pelancar BAB karena dia kontraksi ke bawah, mesti keguguran nanti. Ya boleh kalau lagi mau hamil atau sedang hamil, herbanya tidak boleh yang sifatnya seperti itu. Prinsip ya. Semua herba yang ada ini, maka kunyit, temulawak tidak boleh. Terus nanas tidak boleh. Yang sifatnya terlalu panas juga tidak boleh. Terlalu dingin diuretik juga tidak boleh. Jadi dia harus komposisinya pas sekali. Kalau ada itu sangat dibutuhkan, maka harus ada penahannya. Apa penahannya? Nah, kalau dia di USG nggak ada masalah, tapi bekas lukanya nyeri, ada kemungkinan satu meridian di situ terganggu dan stagnan. Belum selesai masalahnya, belum terbuka sumbatannya. Itu seperti itu. Biasanya seperti itu. Kalau dia ada luka dan kemudian lukanya itu kayak keluar nanah, berarti ada bekas jahitan yang infeksi. Maka dia gunakan hemostat. Ya kalau yang Ustaz selesaikan dulu lukanya. Nah program hamil lukanya nggak selesai gimana? Nggak logis kan? Selesaikan dulu baru program hamil. Kalau dia ada stagnasi C, apakah perlu dipijat saja cukup untuk melancarkan? Kalau sudah cukup, tidak ganggu janin, atau dia karena dingin makan makanan dingin terjadi stagnasi, maka gunakan digunakan kesuburan yang sifatnya hangat. Selain membuang dingin, dia melancarkan sirkulasi. Tapi ketika ada janin, dia aman gitu. Apa itu contoh herbanya? Herbal kesuburan itu Kesuburan namanya. isinya apa itu? Isinya Boleh. Sri Kandi boleh. Sri Kandi itu kan Sri Kandi dibuat seperti Arjuna untuk wanita yang sibuk berkarir sehingga menguras stres, menguras fisiknya, terus membuat dia stres. Maka gunakan Sri Kandi
yang stres dan fisiknya lemah itu membuat kemudian rahimnya jadi lemah, libidonya jadi turun. Maka kalau yang Mbak Sri Kandi diminum 3 kali 3, 4 kali 3, 4 kali 4 harus ada suaminya. Nah iya, kalau enggak Libidonya naik. kadang 3 kali 2 tidak cukup kalau dia frigid sekali. Sekali minum dihantam 4, begitu 4 1 jam bereaksi. Suaminya ditarik, pintunya ditutup. Anak-anak dikasih jajan yang jauh. Apa? Kalau untuk suami yang mana Pak? Oh, Arjuna Pak. Jadi suami minum 4, istri minum 4, tutup semua, anak-anak titipkan mbahnya. Hanya panah-panahan di kamar. Rasa boleh. Itu untuk yang tipe dingin ya. Kalau yang tipe panas, kalau defisiensi, kekurangan darah, jangan Sri Kandi. Kalau perempuannya kekurangan darah, gunakan apa? Trubla. Kalau dia trubla. Irigasi lidah merah. Itu. Nah, kalau laki-laki tipenya panas, gunakan power check atau gunakan all seven. Tapi kalau tipenya dingin, gunakan Arjuna. Lebih dingin lagi, ada diabetes, gunakan Mountain Seal. Tapi kalau ada kelembapan di bawah, gunakan Scorpio. Untuk mengetahui kondisi dingin dalam orang Lidah Pak. Harus stop lidah. Tapi bener kok, kalau menguasai ilmu ini apa nanya itu kan kita bisa. Ini mau nanya apa kita alami sampai kemarin Bu. Ini kalau siaran radio atau siaran televisi kita jawabnya teh gitu, rame kliniknya langsung. Makanya saya nggak mau di televisi. Kenapa? Itu mengurangi privasi saya. Nanti lagi tidur malam-malam lagi istri baru ditarik pasien stroke. Aduh gak jadi, sudah turun semua. Biarlah diterima murid-murid. Saya jawabin sambil sama istri ngobrol, kita jawabin aja. Biar dikerjakan murid-murid. Biar murid yang kayak gitu terganggu. Dibagi. Kalau misalnya ada kenapa para itu langsung menyampaikan maksudnya Tuhannya scroll potensi ke pulang dengan indikasi kan tidak bijak kita pakai headband tadi red antibody Ya nggak bisa. Nggak bisa. Dia akhirnya kemana? Untuk struknya gimana? Spesialis. Oh kolesterol. Kalau ini kolesterol berarti sistem cerna. Sistem cerna ya kolesterol. Biasanya kalau kolesterol tipenya panas, trigliseridanya tinggi, ini SGPT tinggi, ini biasanya di sini. Tapi kalau dia kolesterol dengan trigliserida tinggi, lidahnya agak pucat, dia mainnya di sini. Obatnya beda. Tapi kalau dia kelihatan kolesterol kemudian lidahnya masih tebal, terus agak dingin, ya di sini. Ada yang stres kemudian ininya lemah, kemudian ada sifat panas, maka gunakan red antibody bisa. Jadi kelihatan. kalau aplikasinya dari Indonesia kolesterol Kalau red antibody pucatnya tidak pucat sekali, dia agak merah tapi cicitnya lemah. Tapi kalau yang 1I ini lidahnya pucat sekali biasanya. THP lebih pucat lagi dan klasik dia, lunak. Atau dia tebal sarafnya. apa perbedaannya tentang kolesterol dengan indikasi triglyceride tinggi dengan SGPT, SGOT? Kalau nilai angkanya ada di laboratorium. Ya di lidah. Misalnya kita dapat dia paksa kolesterolnya berapa? Sekian.
lidahnya pucat, berarti pola terjadinya kolesterol kayak gini. Sistem cerna lemah sehingga makanan yang masuk tidak mampu diolah, hanya menumpuk zat-zat yang harusnya direduksi, dibuat menjadi makanan, dia tertumpuk menjadi sampah karena kelemahan Coba alat giling kalau dia sudah mulai longgar, air yang harusnya tergiling sempurna, ada bagian yang tidak tergiling. Itu terjadinya pada kolesterol, terjadinya karena kelemahan fungsi. Nanti kolesterol karena panas, biasanya terlalu banyak makan. Jadi giling, tapi yang digiling terlalu berlebihan, sehingga Pak menumpuk. Nah kalau ini kurangi makan selesai, atau dibantu dengan makanan yang mengandung untuk memperkuat fungsi cerna 2 kali lipat dia kerjanya untuk membuat. Kalau yang ini kuatkan sistem cerna untuk bisa mengolah. Ujungnya apa? Kolesterolnya hilang, kan begitu. Tapi metodenya beda. Dirasakan sama. Yang dirasakan sama. Kalau asam urat itu bedanya apa? Ya sama urat kan sistem cerna, metabolisme lagi. Rematik, asam urat itu rematik. Rematik dingin, ada rematik panas. Kalau asam urat dengan rematik panas, biasanya di jempol itu warnanya merah, menyala. Tapi kalau dia tidak merah menyala, terus asam uratnya tinggi, berarti dia rematik dingin, tapi mewujudkan asam urat. Kalau ada derajat Pak, derajat terus kakinya merah. Lidahnya pucat, kakinya merah, berarti defisiensi melahirkan ekses. Maka ada herbanya sendiri. Apa namanya kemarin saya lupa kasih nama. Sudah saya kasih nama. Haitopi. Kalau misalkan Bapak bisa paling kelopak. Nggak bisa. Jadi kalau asam urat jempol merah itu rematik panas. Kalau dia merah, lidahnya merah, panas. Kalau lidahnya pucat, dia merah, berarti defisiensi, ekses. Maka haitopi. Apa? Ya kalau rematik, lidahnya pucat, ini tidak warna merah, tapi bengkak. Kolesterol ini asam uratnya tinggi, tapi kakinya bengkak tidak merah, tapi sakit. Ya ada yang Anda tanyakan adalah modul 4. Sedangkan di sini modul. Ya Bu. Daun serbuk sifatnya dingin, agak sedikit hangat, larinya ke lambung sama paru. Dia biasa untuk dahak, melancarkan darah, membuat kembung. Ya. Kalau wajahnya jerawatan dan gemuk itu gimana? Wajahnya jerawatan, gemuk, jenis gemuknya Iya. apakah gemuk air, apakah gemuk lemak, apakah gemuk daging? Udah ada. Kalau Anda tanya ke jenis gemuk itu ada 18 macam gemuk. Kalau gemuk gimana? Ya? Gemuk lemak ya banyak lemaknya. Tandanya kalau dia dibuang lemaknya itu bergelambir dia. Berarti dagingnya sedikit, lebih banyak lemaknya, sehingga ketika lemaknya dibuang dengan pembuang lemak, maka tubuhnya jadi kayak tua. Tapi kalau gemuk daging, puasa saja seminggu, nggak usah dikasih makan, kasih air aja. Lepas ya. Jadi ada masukan gemuk yang Anda nggak kenal, istrinya sudah nggak dikenali, gemuknya daging nih, banyak kan masukkan, kasih air putih saja. Seminggu Anda buka, muncullah bidadari. Sudah langsing. Begitu keluar, makan lagi, gemuk lagi, masukin.
Itu kalau gemuk daging itu berpuasa, makanan disedikitkan karena bentuk gemuknya adalah berupa pembesaran otot-otot. Ya, kalau yang namanya gemuk cairan begitu dikasih ramuan diuretik, dia langsing. Ramuan apa? Diuretik kan air. Itu cara membedakannya gimana? Modul 4. Saya ini nggak sengaja loh ngomongnya. Nah, habis kalau ini pasti pertanyaan sudah banyak sekali ya. Ini, Divan, permintaan request, Divan. Ya. Apa? Diare. Pertama minum. Terus diarenya bentuknya nah, warna hijau. Terus perutnya lega, enak atau tidak? Atau lemes? Enggak, perutnya habis itu enak, lega, atau kemudian lemes. Yang berarti itu buah. Karena sifat kopi itu buah. Nanti kalau dia buah, badannya nggak lemas, itu berarti proses pembuahan. Nanti biasanya perutnya jadi kempes. Itu. Tapi kalau besoknya minum terus begitu terus semas, berarti kontraindikasi. Itu. Tapi besoknya nggak mentret, enak, badannya langsing, itu hasilnya. Nah, Jerawat gimana suruh? Hah? Kalau jerawat? Kalau apa? Jerawat. Jerawat tadi sistem cerna. Nanti tipenya lembab panas, defisiensi, ekses dan sebagainya. Biasanya nanti jenis ramuannya berbeda. Salah satunya obat jerawat, nanti akne satu, putri ayu bisa, atau digunakan ini red anti body. Nanti tergantung sindromnya. Ini dipakai. Pertama yang namanya sikuat. Sikuat itu ramuan untuk patah tulang. Ini kan digunakan untuk alih bela diri. Jadi membuat tulangnya kuat supaya tidak mudah patah. Isinya apa? Karena latihannya benturan. Apa? Anti keropos. Ini sikuat. Ini sikuat. Di Indonesia ada tanamannya ini, tapi namanya apa ya? Tanaman bukan tanaman patah tulang apa ada di Indonesia. Pertumbuhan patah tulang itu apa? Bukan, Patah tulang, Pak. Bukan, itu untuk patah tulang bisa. Untuk tanaman patah tulang Caranya apa? dipetekin, Dipetik, direbus. Oh. Sama nanti rasanya kayak semut-semut. Kalau itu belum pernah saya pakai. Belum pernah pakai. Karena apa? Bukan, karena datanya nggak komplit. Saya kalau melihat datanya komplit, berani saya pakai dan kemungkinan kelirunya sedikit. Tapi kalau yang belum jelas, ini kerjanya kayak apa? Risiko kalau kita membuat, harus kita coba dulu ke sendiri. Nah ini kemudian duso kecomian. Tadi sama untuk yang hipertensi. Kemudian ada waki lagi. Kemudian hesowu. Hesowu itu yang digunakan namanya hesowu. Nah, hesowu itu ada seorang raja bernama Ho yang tadinya rambutnya putih, kembali hitam. Jadi kalau penghitam rambut ini paling terkenal. Hesowu. Jadi kalau ada hesowu jangka panjang rambutnya mengdi. Saya pernah nyobain ke bapak saya. Tapi kalau hesowu murni, saya sendiri nggak pernah kuat. Ini ada apa sistem terang. Bapak saya 72. Saya coba tonik remaja, tipenya panas, saya tipenya dingin, saya lebih ke ibu saya. 2 bulan saya kasih, hanya minum sekali, 2 kapsul sebelum tidur. Itu rambutnya menghitam dari sini ke depan, tinggal depannya. Tadinya nggak kelihatan, tapi karena setiap hari ke masjid kan, lama-lama yang di masjid itu apa yang aneh gitu. Ternyata dia menghitamnya dari belakang, karena dia kayaknya lewat sini. Makanya hitamnya dari sini. Yang paling lama nanti yang di ujung sini sama sini. Yang kelihatan sekali itu
oh itu paling enak buat contoh. Sebab kalau ini ada hitam, ada putih, lama nggak kelihatan. Kalau yang putih semua begitu satu botol, ini rambut sudah mulai kelabu. 2 botol semakin karena semuanya putih, jadi kelihatan kontras perbedaannya. Kalau yang botak, Pak? Botak pakai tali perpanjang bisa, terus ditusuk melingkar mengarah ke tengah supaya energinya masuk ke tengah. Karena botak ini dia tidak dapat ini. Kalau di alam itu botak itu kayak daerah yang tidak dapat cucuran air, sehingga tanaman tidak bisa tumbuh. Maka ada minum ramuan menambah jinshe, tapi kemudian dibawa ke tempat botak dengan ditusuk jarum melingkar seperti ini. Karena dalam nanti 1 minggu akan tumbuh rambut kecil-kecil. Kalau jenggot gimana? Iya, kita ajari. Anda mau botak 2 bulan kita tangani 5 juta. Iya kan? Pasien 10 saja 50 juta bagi 2 bulan berarti 25 juta. Wes pasien 10 aja dalam 2 bulan. Nggak usah banyak-banyak, khusus kebotakan. Ya iya kan? 5 juta mau nggak dia supaya tumbuh? Mau, Mas. Hebat, tusukin, tak ajarin nyari duit. Tinggi, untuk meninggikan badan itu sering dipakai itu, tiffal power. Ada di Batam itu, agen kita, pokoknya keluar mau ini kurang 2 cm, kasih tiffal power, langsung dicek lagi, bisa lolos. Udah berapa bulan itu Pak? 1 bulan. Nggak sampai 1 bulan. Itu untuk anak-anak bisa keluar. Bisa. Tahu nggak masalahnya? Sebenarnya orang itu tingginya segitu, ya kan? Coba lihat, kalau kita berdiri kayak gini, kita seringnya kayak gini. Karena dia apa? Dia nekan ke sini, ini jadi bungkuk. Jadi kalau ini kayak gini, begitu dia dikasih tiffal power, dia menegakkan tulang punggung. Seret, jadi dia kayak gini, naik 1 cm, 2 cm. Selesai kan? Naik pakai alat itu, ditarik kan, ada beli tekniknya, ajari ya. Beli alat itu 2,5 juta. Saya tiap hari, Anda silakan datang 15 menit ditarik. Biayanya 2,5 juta. Anda cuma tarik 15 menit dibiarkan kerja terus dilepas lagi dia pulang. Besoknya datang lagi, terus kasih tiffal power. Nah, nanti minimal kalau tidak naik 2 cm, uang kembali. Wah, padahal dia kalau diukur ya ini naik bisa 3 cm, karena dia bumbunya terlalu curang dibungkus dengan ilmu. Saya kalau ceritain ini prosesnya begini loh, karena gatal juga, masa sih tinggi begitu cepat. Nah, kemarin juga ini Pak betul, tahu nggak kerjanya? Ini orang dulu aja begitu ada kasih, dia naik kayak gini otomatis dia naik prosesnya Itu 5 jam lah. memperbaiki bantalan tulang juga Pak? Lah iya, Iya. maka HMP itu bisa. HMP bisa? Lah iya, kuncinya begitu. Scoliosis bisa Pak? Bisa. Jadi ketika dia ada dislokasi, kita akan menguatkan tulang ya, mengeluarkan otot yang ada di tulang. Jadi gini, ini bantalan kayak gini kan. Bantalan tulang. Nah, ya kita buatkan otot di sini supaya dia merga. Akhirnya dia berkurang rasa sakitnya. Dan ketika sudah merga kayak gini, tempat-tempat yang tidak bisa diperbaiki baru di terapi. Krek, krek. Kuatkan lagi. Krek, krek. Iya kan? Sekarang Pak Tata metodenya begini. Lihat, oh defisiensi, dulu masukin, terapinya sedikit. Begitu dia ototnya udah kuat, ini udah bagus ya ototnya, baru dia kelola. Tapi kalau dislokasi, ototnya udah kuat, dia bagus itu. Itu sama si Ahmad. Ini yang dipahami teman-teman yang di ini, di Umeo dia enggak. Saya udah pernah ngomong sama dokter Yani, Yani, itu saya sudah sampaikan kayak
kemudian ada Juansi. Juansi itu gunanya untuk apa? Fokus dia, kecerdasan. Jadi ketika dia belajar bela diri, dia cerdas, cepat menangkap untuk memberikan satu reaksi yang cepat ya terhadap perkelahian. Nah, Busensi dia memberi pelumas di sini, pelumas. Jadi ketika ototnya dipanaskan, dikuatkan, dia harus diberi pelumas, nggak boleh banyak. Kalau banyak dia dingin, lembab, malah jadi nggak kuat. Jadi pelumasnya sedikit ya, 5%. Dan dia juga menguatkan fungsi mata dengan Juansi. Kemudian Tutise, dia penguat fungsi ginjal, sehingga dia akan kalau dia latihan pernapasan menghasilkan energi yang besar. Kemudian ada Sanci. Sanci ini yang mahal. Sekarang harganya 9 juta 1 kilo. Wow. Ini biasa digunakan pasukan kalau ahli bela diri Cina, Vietnam, Taiwan. Itu kalau dia perang, dia bawanya ini Sanci, bubuk. Jadi begitu dia kena tembakan, dikeluarkan, itu banyak darah yang beku di sini, dia minum. Nanti darah beku ini hilang. Terus daerah yang luka ditaburi, maka dia cepat lukanya menutup. Itu Sanci. Ini hampir mirip sama ubi dewa, tapi ini bentuknya sudah kayak keras, kayak hitam. Jadi harus ditumbuk pakai palu baru bisa pecah. Tapi kalau ubi dewa, dia warnanya putih. Tapi genusnya sama. Khasiatnya ini milih ini. Nah kemudian ada Waniosi, itu ke lutut. Lutut melancarkan kencing, melancarkan darah, sehingga bisa mengatasi batu ginjal yang tipe ini. Ini seperti ini. Ini situasinya panas Pak. Ini panas. Saya dari kemarin kan minumnya ini, untuk jaga kondisi saya. Nah, itu. Di perut enak, longgar dan sebagainya. Ini begini. Jadi gambarnya ini. Ingat-ingat ini ya, pola ini ya, jangan pernah dilupakan. Nanti Anda belajar dengan saya akan dapat ini, akan selalu menghasilkan. Gitu. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Panitia sudah mencolek-colek. Nanti ada sudah mau sebentar lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan 2 hari ini paling tidak saya tahu Anda bingung, karena saya ngajari juga bingung. Tapi paling tidak Anda mendapatkan suatu hal bahwa pengobatan itu tidak sesederhana yang dibayangkan, rumit tapi menghasilkan bagi yang menyukai. Nah ini dalam rangka kita menjaga saudara kita dari kesalahan kita melakukan pengobatan. Ini penting bagi Anda yang bergerak soal itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa sedikit banyak dan membuat semangat belajar semakin tinggi. Baik, dari saya cukup. Jika ada kesalahan dari saya semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.